Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan yaitu yang pertama kerjasama pertahanan antara Amerika Serikat dan Indonesia. Yang pertama saya akan menjelaskan dulu sejarah singkat kerjasama antara pertahanan Amerika dan Indonesia. Kerjasama pertahanan antara Amerika Serikat dan Indonesia telah berlangsung selama beberapa dekade dengan berbagai dinamika yang dipengaruhi oleh situasi politik dan keamanan global serta regional. Yang pertama awal kerjasama sekitar 1950-an ketika Amerika Serikat melihat Indonesia sebagai bagian penting dan strategi kontainmen terhadap komunisme di Asia Tenggara. Pada masa itu juga Amerika Serikat memberikan bantuan militer dan ekonomi untuk membantu Indonesia dalam memperkuat stabilitas politik dan keamanan. Yang kedua yaitu era Orde Baru sekitar 1967 dan 1998. Amerika Serikat memberikan dukungan militer yang signifikan termasuk pelatihan bagi tentara Indonesia dan penyediaan peralatan militer. Hubungan ini didorong oleh kepentingan bersama dalam menghadapi ancaman komunis. Yang ketiga, pasca reformasi 1998, hubungan kedua negara mengalami pasang surut terutama terkait dengan isu hak asasi manusia. Namun, kerjasama kembali meningkat setelah serangan teroris 11 September 2001, di mana Amerika Serikat mencari mitra dalam memerangi terorisme. Yang keempat, kerjasama modern sekitar tahun 2000-an sampai sekarang. Dalam dua dekade terakhir, kerjasama pertahanan berfokus pada peningkatan kapabilitas pertahanan Indonesia melalui program pelatihan, pengadaan alutsista dari Amerika Serikat, dan dialog strategis. Pertemuan tingkat tinggi antara pejabat pertahanan kedua negara menunjukkan komitmen untuk melanjutkan kerjasama. Contoh terbaru adalah pertemuan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan Menteri Pertahanan AS Lloyd G. Austin III pada November 2022, di mana mereka membahas isu-isu seperti pendidikan prajurit dan perlengkapan militer. Dan terjadinya kerjasama antara Amerika Serikat dan Indonesia di antara lain, yang pertama posisi strategis Indonesia, pertahanan Indonesia, kerjasama pertahanan dengan Amerika Serikat, pertemuan tingkat tinggi dan juga kesamaan cara pandang. Yang berikut, komponen komunikasi. Yang pertama komunikator dan komunikan, di mana komunikator di sini adalah pejabat pemerintah Amerika Serikat seperti duta besar dan menteri pertahanan. Yang kedua komunikan, menteri pertahanan Indonesia dan juga pejabat terkait lainnya. Yang ketiga pesan yang disampaikan berkaitan dengan kerjasama pertahanan dan keamanan antara dua negara tersebut. Yang ketiga saluran, di mana pertemuan resmi antara pejabat tinggi kedua negara baik secara langsung maupun melalui video konferensi. Penggunaan media massa untuk mengumumkan hasil pertemuan dan kesepakatan yang dicapai. Yang terakhir ada efek, di mana kesepakatan lanjutan kerjasama bidang pertahanan keamanan yang ditandai dengan pertemuan antara Menteri Pertahanan kedua negara. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang konflik Laut Natuna Utara. Berikut ini adalah garis besar sejarah konflik ini. Awal konflik ini sekitar 2010, muncul ke permukaan sejak 2010 ketika Tiongkok mengklaim sebagian wilayah Laut Natuna Utara sebagai bagian dari Nine Dash Line, yang merupakan klaim historis Tiongkok atas sebagian besar Laut Cina Selatan. Klaim ini bertentangan dengan hak berdaulat Indonesia atas zona ekonomi eksklusif atau ZEE di wilayah tersebut. Yang kedua, peningkatan ketegangan sekitar 2016 dan sampai 2017 ketika kapal-kapal Tiongkok memasuki perairan yang diklaim oleh Indonesia. Indonesia menanggapi dengan mengirimkan nota protes pada Tiongkok dan memperkuat kehadiran militer di daerah tersebut. Pada tahun 2017, Indonesia secara resmi mengganti nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara untuk menegaskan klaimnya. Yang ketiga, tindakan pemerintah Indonesia di mana di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo mengambil langkah tegas dalam mempertahankan kedaulatan wilayah. Beberapa kali, Presiden mengunjungi Natuna untuk menunjukkan komitmen Indonesia terhadap perlindungan wilayahnya. Selain itu, Indonesia juga melakukan latihan militer dan meningkatkan patroli di perairan tersebut. Yang keempat, respon internasional. Konflik ini menarik perhatian internasional dengan berbagai negara mendukung posisi Indonesia dalam mempertahankan haknya atas ZEE. Namun, Tiongkok tetap bersikeras dengan klaimnya menyebabkan ketegangan yang berkepanjangan antara kedua negara tersebut. Yang kelima, situasi terkini. Hingga saat ini, konflik di Laut Natuna Utara belum sepenuhnya teradaptasi dan tetap menjadi isu sensitif dalam hubungan antara Indonesia dan Tiongkok. Indonesia terus berupaya untuk menyelesaikan sengketa ini melalui diplomasi dan komunikasi internasional sambil tetap mempertahankan kedaulatan wilayahnya. Dalam kasus konflik Laut Natuna, komponen komunikasi internasional meliputi yaitu yang pertama komunikator, di mana pihak yang mengirimkan pesan seperti pemerintah Indonesia dan Cina yang menyampaikan posisi dan kebijakan mereka. Yang kedua, di mana ada komunikan, yaitu penerima pesan termasuk masyarakat internasional dan negara-negara
negara terkait. Yang ketiga ada pesan, di mana isi yang disampaikan seperti klaim wilayah dan pernyataan diplomatik. Yang berikut ada saluran media komunikasi yang digunakan seperti konferensi pers, media sosial, dan saluran diplomatik. Yang terakhir ada efek, di mana dampak dari komunikasi tersebut seperti perubahan opini publik dan reaksi internasional terhadap kebijakan masing-masing negara tersebut. Sekian presentasi dari saya, sekian dan terima kasih.